Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai sistem akuntansi biaya. Saya, Kurnianingsi, akan menjelaskan deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem. Sistem merupakan sekelompok unsur yang sangat erat keterkaitannya dengan yang lainnya yang sama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Jadi, sistem akuntansi biaya adalah prosedur yang dirancang guna mengumpulkan serta menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya-biaya umum lainnya. Ada dua jenis sistem akuntansi biaya. Yang pertama adalah sistem pengawasan produksi, dan yang kedua adalah sistem akuntansi biaya itu sendiri. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksinya erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Sedangkan sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah: yang pertama, metode costing yang digunakan, yaitu fungsi costing atau variabel costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga adalah proses produksinya. Proses produksinya adalah berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Ada beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari kegiatan sistem akuntansi biaya. Yang pertama adalah order produksi yang belum selesai. Yang kedua adalah order produksi yang telah selesai. Yang ketiga adalah harga pokok produk jadi. Yang keempat adalah harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima adalah biaya menurut pusat biaya. Baiklah, saya Noviadi Effendi akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi biaya. Dalam sistem akuntansi biaya terdapat beberapa fungsi terkait. Yang pertama, fungsi penjualan, yang kedua, fungsi produksi, yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat, fungsi gudang, yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan penjualan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi perencanaan produksi yang diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan, bahan, dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang akan digunakan. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, seperti bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi dalam kartu harga pokok produk.
biaya overhead pabrik yang sungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Selanjutnya, jaringan prosedur pada sistem akuntansi biaya. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur adalah: yang pertama adalah prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Dalam perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi membantu Departemen Produksi dalam membuat surat order produksi. Menurut karakteristik produksinya, prosedur order produksi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah prosedur order produksi khusus. Umumnya digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, yang merupakan prosedur pemberian perintah kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu guna memenuhi pesanan tertentu. Contohnya perusahaan percetakan dan dok kapal. Yang kedua, prosedur produksi berulang kali. Umumnya digunakan dalam perusahaan yang berproduksi massal, yang merupakan prosedur pemberian perintah produksi kepada fungsi produksi untuk memproduksi sejumlah produk tertentu dalam periode waktu tertentu guna memenuhi kebutuhan persediaan. Contohnya perusahaan semen dan perusahaan pupuk. Prosedur yang kedua adalah prosedur permintaan pengeluaran barang dagang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu objek produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya, permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku atau Bill of Materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Prosedur yang ketiga adalah prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini, hasil dokumen berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi biaya bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Prosedur yang keempat adalah prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan oleh periode waktu tertentu. Prosedur yang kelima adalah prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur yang keenam adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiona Olivia Asril akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya.
Pertama, surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan fungsi produksi pada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum pada surat order penjualan. Dalam surat order produksi, terlampir pula daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini memuat daftar barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Dokumen ini bahkan memberikan informasi detail mengenai jenis bahan dan kuantitas yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produksi yang harus diproduksi pada surat order produksi. Ketiga, daftar kegiatan produksi. Memuat urutan produksi yang harus dilakukan dalam membuat produk tertentu. Dokumen ini menyatakan informasi mengenai jenis kegiatan dan fasilitas apa yang dibutuhkan dalam memproduksi. Yang keempat, bukti permintaan atau pengeluaran barang. Dokumen ini merupakan formulir untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang digunakan oleh fungsi produksi, sekaligus sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, bukti pengembalian barang. Merupakan dokumen dalam bentuk formulir yang digunakan dalam fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan pendukungnya. Pengembalian bahan baku dan bahan pendukung produksi ini biasanya terjadi akibat kelebihan yang tidak digunakan selama produksi berlangsung. Yang keenam, kartu jam kerja. Berfungsi untuk mencatat jumlah tenaga kerja langsung yang dikonsumsi dalam memproduksi produk yang diterapkan pada surat order produksi. 7. Laporan produk selesai. Laporan ini dibuat untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu. Laporan ini dibuat fungsi produksi kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. 8. Bukti memorial atau jurnal voucher. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan depresiasi aktiva tetap berwujud, amortisasi sewa dan aktiva tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 9. Bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Contoh format dokumen yang dibutuhkan seperti yang sudah ditampilkan di PPT tadi. Selanjutnya yang kedua, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud, dan terpakainya persekot biaya. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Yang keempat, kartu harga pokok produksi. Buku pembantu yang merinci biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang kelima, kartu biaya. Buku pembantu yang merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Patricia Putri, BP 1901-2005. Yang akan saya jelaskan bersama ini yaitu unsur pengendalian intern sistem akuntansi biaya. Yang pertama yaitu organisasi. Ya, di dalam organisasi ini ada 4 poin. Yang pertama itu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi agar data yang dicatat dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya dan kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi. Dan yang kedua yaitu fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang melanggar biaya. Yang ketiga yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi agar menjamin kelancaran produksi dan keamanan persediaan dan ketelitian data yang dihasilkan.
dicocokkan. Dan yang terakhir yaitu fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal itu juga dikarenakan untuk menjamin keandalan catatan akuntansi persediaan yang tersimpan di gudang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem otoritas dari prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu surat order produksi diotorisasi oleh kepala produksi untuk memerintahkan unit-unit keorganisasian yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Maka surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut. Yang kedua yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan, yaitu adalah kepala gudang itu tersendiri. Yang ketiga yaitu bukti kas keluar diotorisasi oleh kepala bagian akuntansi keuangan guna untuk meminimalisir kesalahan perhitungan dari pengeluaran kas. Yang keempat yaitu daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala produksi. Itu terjadi sebab dalam melakukan kegiatan produksi maka harus dilakukan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan harus diotorisasi oleh kepala produksi. Yang kelima yaitu daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala produksi. Yang keenam yaitu kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu praktik yang sehat. Dalam praktik yang sehat ada 3 unsur yaitu 1. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Dan yang ketiga yaitu secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah flowchart, dokumen, dan sistem akuntansi biaya. Berikut bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, bagian alir dokumen order produksi. Prosedur order produksi ditujukan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contoh prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Bagan alir selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Karena umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengambilan bahan baku dari gudang digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, sukuk cadang, dan lain sebagainya. Contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Bagan alir dokumen selanjutnya adalah bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang.
Bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya harus dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi yang disiapkan oleh fungsi perencanaan dan penguasaan produksi dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh prosedur ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan. Bagian alir selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang telah ditentukan di muka. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu biasanya dilakukan oleh produk selesai dikerjakan. Dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau jam tenaga kerja langsung. Bagian alir selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. BOP yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi, yakni transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang gudang, transaksi penyusutan dan depresi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka biaya. Berikut ini diuraikan prosedur pencatatan sebagai biaya tersebut yang dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Prosedur yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir adalah prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Baiklah, materi selanjutnya bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Jika fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, biaya ini diklasifikasikan dalam beban administrasi dan umum dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Jika fungsi pengiriman barang di bawah Departemen Penjualan memakai suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk, biaya ini diklasifikasikan dalam beban pemasaran dan dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut.
beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Selanjutnya, masuk ke bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar. Biaya yang bukan merupakan gaji dan upah didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu akrual basis. Bagian alir produksi pencatatan biaya overhead pabrik sungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung, digunakan akun antara clearing account, gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah dilakukan dengan menggunakan jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Dengan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, mendebit beban administrasi dan umum, mendebit beban pemasaran, dan mengkreditkan gaji dan upah. Pencatatan hutang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Mendebit gaji dan upah dan mengkreditkan bukti kas keluar yang akan dibayar. Jurnal yang dibuat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah sebagai berikut. Dengan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, mendebit beban administrasi dan umum, mendebit beban pemasaran, serta mengkredit bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya, bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat berdasarkan bukti memorial atau jurnal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya dicatat oleh bagian jurnal di dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Dengan mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, mendebit beban administrasi dan umum, mendebit beban pemasaran, mendebit akumulasi penyusutan aset tetap, mendebit aset tak berwujud, serta mengkreditkan di bagian asuransi dibayar di muka. Baiklah, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Atas partisipasi teman-teman dan semuanya yang telah menyaksikan video ini, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.